Nancy, sebelum kita memulai skill lab, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Untuk layarnya udah kelihatan screen-nya? Sudah, Bu. Mulai ya. Sudah, Ibu. Oke, jadi untuk skill lab ini kita bakal bahas tentang OA. OA itu osteoartritis. Jadi untuk osteoartritis sendiri, itu salah satu kasus yang paling banyak di klinik atau misalnya kalau di lahan, untuk kasus muskuloskeletal non-bedah seperti osteoartritis, terus kasus-kasus degeneratif, low back pain, atau myogenik, biasanya itu cukup banyak kalau misalnya kita lihat di mana di lahan. Nah, biasanya kalau untuk osteoartritis, osteo itu tulang, artrinya itu sendi, tisnya itu peradangan. Jadi secara gampangnya adalah peradangan pada sendi. Cuman artian osteoartritis sebagai peradangan sendi ini sudah cukup lama. Dan kalau misalnya dilihat dari jurnal-jurnal terbaru, banyak yang menyatakan bahwa tidak semua osteoartritis pasti diiringi dengan inflamasi atau peradangan. Makanya kalau dari artiannya sendiri, penggunaan nama peradangan sendi ini udah jarang dipakai kalau misalnya sekarang. Nah, osteoartritis ini biasanya dia terkena ke sendi-sendi besar atau sendi-sendi penumpu atau penopang tubuh. Jadi karena osteoartritis ini biasanya kasusnya adalah karena tulang kartilago atau tulang rawan yang di permukaan tulang itu saling menipis gitu. Jadi misalnya paling banyak kan kayak di sendi lutut, sendi vertebrae, khususnya lumbal, terus juga sendi hip, sama ankle, itu biasanya yang paling banyak kena osteoartritis. Nah, misalnya kalau di lutut itu kan terdiri dari tulang tibia sama tulang femur. Nah, antara tulang tibia sama femur itu ada yang namanya lapisan pelindungnya, yaitu tulang kartilago tadi atau tulang rawan. Nah, tulang rawan ini fungsinya adalah untuk shock absorber atau sebagai pelumas ketika kita misalnya berjalan atau berlari atau melakukan aktivitas. Tapi karena beberapa hal, entah itu karena trauma, efek patologi yang lain, atau misalnya karena obesitas dan lain-lain, tulang kartilagonya ini semakin lama akan semakin menipis. Ketika tulang kartilagonya ini akan menipis, maka akan menimbulkan gesekan antar tulang, sehingga bisa menyebabkan nyeri. Nah, nyeri terus juga ada beberapa zat yang menyebabkan peradangan pada sendinya sehingga bisa menyebabkan osteoartritis gitu. Jadi itu adalah secara garis besar patofisiologi tentang osteoartritisnya. Nah, kita langsung masuk ke dalam SK-nya. Untuk SKOA-nya ini saya tidak akan berikan, jadi kalau misalnya ingin mencatat, silakan dicatat atau bisa di-capture.
Mungkin SK-nya ini nanti saya kasih waktu udah kelar praktikum ya. Soalnya nanti praktikumnya ada pertanyaan dari sini juga. Oke, untuk kasusnya adalah pasiennya usianya 54 tahun bekerja sebagai guru SMA. Keluhan pasien saat ini adalah nyeri pada sendi lutut kanan, dextra. Jadi kalau misalnya nanti di bagian rekam medis terus ternyata ada kata-kata DS atau sin, itu artinya dextra dan sinistra. Jadi di sini adalah sendi lututnya terkena adalah yang sebelah kanan. Sejak 2 bulan ini makin parah. Pasien menyatakan nyeri gerak dalam skala analog visual atau fasnya 8/10. Kalau 8/10 berarti nyerinya termasuk udah parah atau sakit sekali. Pasien merasakan nyeri lutut pada batas medial sendi lutut dan juga merasakan kekakuan di pagi hari. Nah, kalau misalnya dilihat dari bagian medial, ini kan lutut, anggap aja ini patella. Nah, ketika misalnya ini patella, bagian medial lutut berarti bagian yang dalamnya. Nah, faktor yang memberatkan adalah berjalan atau berdiri selama lebih dari 30 menit. Yang patut digarisbawahi di sini adalah faktor yang memberatkannya berjalan dan berdiri, tapi ketika lama dilakukan, yaitu lebih dari 30 menit. Itu artinya ketika dia berjalan dan berdiri pada umumnya nggak menyebabkan sakit, cuman kalau udah dilakuin lama, mulai sakit. Nah, memakai sepatu high heel saat bekerja, terus juga sakitnya muncul saat berdiri setelah duduk, jadi habis dia duduk, terus dia berdiri, untuk waktu yang lama. Terus menyetir lama saat ruku dan sujud, berdiri sholat juga merasakan sakit. Kalau misalnya saat kita anamnesis ke pasien, terus pasien misalnya keluhan utamanya, oh saya waktu lagi sholat sering banget sakit atau merasa nyeri. Nah, kita patut tanyain lebih detail lagi, bagian atau gerakan sholat mana sih yang menyebabkan sakit gitu. Karena beberapa bagian gerakan sholat pun itu gerakan yang dilakukan berbeda-beda. Jadi harus lebih detail bagian mana sih yang menyebabkan sakitnya. Kalau di kasus OA, biasanya kasus-kasus yang kalau berat badannya ditumpu di bagian sendi lutut atau sendi lumbal dan hip, biasanya dia baru merasakan nyerinya timbul. Jadi kayak gerakan ruku, sujud ke berdiri, atau berdiri ke sujud, itu biasanya nyerinya muncul. Soalnya pada saat posisi tersebut, tekanan di lutut sama tekanan di lumbalnya cukup tinggi. Faktor yang memperingan adalah istirahat, namun bila istirahat terlalu lama, lutut akan terasa kaku ketika digerakkan kembali. Nah, catatannya di sini, faktor yang memperingan ternyata adalah ketika dia istirahat. Cuman ternyata saat dia istirahat, terus misalnya istirahat selama 2 jam, terus dia pengen gerak lagi. Nah, biasanya lututnya akan terasa kaku gitu karena immobile atau berdiam diri terlalu lama. Tidak ada riwayat medis seperti diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain. Berarti aman ya. Di sini hanya ada hipertensi terkontrol. Kalau ada kata-kata di rekam medis misalnya hipertensi terkontrol atau diabetes terkontrol atau apa gitu. Nah, itu kemungkinan sebelumnya punya riwayat hipertensi, tetapi dengan mengkonsumsi obat atau sebelumnya sudah pernah sembuh total gitu. Jadi tidak di sini tidak masuk ke dalam riwayat penyakitnya gitu. Untuk tanda vital atau vital sign-nya adalah tekanan darah 120/70 normal, heart rate 97 normal, 36,5 suhunya juga normal, respiration rate-nya 20 kali per menit, sama yang paling penting adalah IMT kalau di kasus OA. Jadi IMT harus dihitung kalau misalnya di kasus OA, karena biasanya faktor resiko penyebab osteoartritis adalah obesitas. Jadi kalau ternyata IMT-nya lebih dari 25 atau 26, kalau untuk orang-orang Indonesia, berarti faktor resikonya 2 kali lipat sampai 3 kali lipat lebih tinggi untuk terkena OA. Data lainnya, 1 tahun onset nyeri lutut anterior kanan, pas di X-ray tidak ada tanda abnormal. Tapi begitu pemeriksaan terbaru, ternyata di ronsen sudah ada penyempitan sendi di bagian sisi medial.
Jadi bagian dalam lututnya lebih mengecil dibanding bagian yang lateral. Pada kunjungan dokter lalu direkomendasikan rawat jalan dengan saran untuk minum paracetamol dan naproxen secara teratur serta dirujuk ke fisioterapi. Nah, biasanya kalau pasiennya mengeluhkan nyeri, biasanya kalau mengeluhkan nyeri saja, dokter ngasih obat aja. Terus nanti biasanya dicek 1 minggu, 2 minggu nyerinya berkurang nggak? Kalau misalnya nyerinya berkurang, udah di stop. Tapi seringnya kalau misalnya pasiennya udah lumayan tua, kayak di atas 40 tahun, 50 tahun, biasanya dokter akan segera merujuk ke fisioterapi juga, karena biasanya faktor resiko untuk kena OA-nya lebih tinggi, gitu. Jadi ini adalah obat-obat penurun nyeri. Paracetamol nggak cuma buat untuk mengurangi demam saja, tetapi juga bisa mengurangi nyeri inflamasi. Ini body map-nya, dilihat sebelah kanan sama yang bagian belakang ada nyeri atau ketidaknyamanan. Oke, untuk SK biasanya yang paling awal adalah identitas pasiennya. Berikut adalah identitas pasien, terus biasanya setelah identitas pasien akan ada assessment. Nah, assessment ini dibagi jadi 2, assessment subjektif sama asesmen objektif. Jadi kalau yang subjektif, otomatis kita melihat dari pasiennya, atau dari keluarga, atau caretaker, atau kayak misalnya dia punya perawat sendiri, atau punya wali, biasanya kita tanya ke mereka. Nah, jadi pemeriksaan atau assessment itu nama lainnya adalah pemeriksaan, itu ada subjektif dan objektif. Nah, pemeriksaan subjektif ini adalah anamnesis. Anamnesis itu apa sih? Anamnesis itu mewawancara ke pasien atau keluarga pasien. Jadi nanti di anamnesis kita tanyain keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, terus riwayat penyakit dahulu, riwayat psikososial, dan lain-lain. Jadi intinya kita adalah wawancara dan menggali data sebanyak-banyaknya di anamnesis ini. Nah, karena OA itu tidak ada tes spesifiknya, tidak ada tes spesifik fisioterapinya, makanya biasanya di bagian anamnesis ini kita lumayan detail tanya jawabnya. Contohnya di sini untuk keluhan utamanya udah jelas ya, tadi pasien mengeluhkan nyeri gerak pada sendi lutut bagian kanan. 2 bulan ini makin parah saat sehari-hari melakukan aktivitas dan bekerja. Nah, ini riwayat keluhan sekarang. Yang tulisan warna hitam, ini yang tadi udah didapat di mana, di skenario atas tadi. Sedangkan yang biru ini adalah tanda dan gejala lain dari pasien. Biasanya yang perlu kita tanyakan. Tadi nyeri lutut yang bertahap dan memburuk dengan aktivitas. Jadi kalau di OA, nyerinya itu akan bertambah parah ketika melakukan aktivitas dengan pembebanan di lutut. Terus faktor yang memberatkan adalah berjalan atau berdiri lama, lebih dari 30 menit. Jadi kalau misalnya melakukan aktivitas yang sama selama lebih dari 30 menit, pasien juga cenderung untuk merasakan nyeri. Terus pakai sepatu high heels, berdiri setelah duduk lama, terus menyetir saat ruku dan sujud berdiri waktu sholat. Jadi biasanya kalau misalnya pasien mau pakai nyetir motor ataupun nyetir mobil, biasanya kalau menyetir mobil yang sering sakit adalah hipnya. Cuman kalau yang menyetir motor biasanya yang sering sakit adalah bagian wrist dan juga knee-nya kalau nyetirnya lama. Terus kalau sujud tadi, kalau di kasus OA biasanya paling banyak adalah saat sujud ke berdiri atau berdiri ke sujud. Jadi biasanya nyerinya bukan saat sujudnya, tapi proses ke berdiri atau proses ke sujudnya. Gitu. Faktor yang memperingan biasanya istirahat, tiduran atau duduk selonjoran, itu biasanya pasien paling nyaman. Cuman tadi kalau terlalu lama akan kaku. Terus, tanda lain kalau di kasus OA adalah kekakuan lutut pada pagi hari. Jadi karena imobilitas lama di pagi hari, biasanya saat bangun pasien akan mengalami kekakuan. Jadi lututnya biasanya kayak susah atau sulit digerakkan ketika pagi hari.
hampir sama kayak kasus RA atau rheumatoid arthritis atau GOAT juga bisa ada kaku di pagi hari. Cuman yang membedakan adalah kalau osteoartritis itu biasanya lebih cepat. Jadi cuma 15-30 menit digerak-gerakin dikit dia langsung bisa bergerak lagi. Nah, maksudnya mobile lagi. Tapi kalau untuk GOAT atau apa namanya RA rheumatoid arthritis biasanya sampai 2 jam. Jadi pasien merasakan keluhan kaku di lututnya. Terus kratitus. Nah, untuk kratitus itu adalah suara krek saat kita menggerakkan sendi. Mungkin beberapa di antara kita juga mau dari posisi duduk ke berdiri atau sebaliknya kadang ada suara krek juga. Nah, yang membedakan dari pasien OA adalah kalau di pasien OA kadang kreknya itu suara krek gitu atau kletak gitu itu disertai dengan nyeri gitu. Kalau misalnya kalian waktu posisi atau bergerak terus ada suara krek-krek gitu tapi nggak ada nyeri berarti normal karena itu emang ketika terjadi perubahan sendi kadang emang ada suara krek gitu. Tapi kalau kreknya di pasien osteoartritis kadang itu merupakan indikasi adanya osteofit. Osteofit itu adalah tulang yang tumbuh tulang baru yang tumbuh di persendian yang mengalami peradangan. Terus nyeri saat bergerak, berjalan, naik turun tangga, lari, jongkok, duduk berdiri. Jadi di sini biasanya nyerinya munculnya ketika di gerakan-gerakan yang banyak tumpuannya. Di sini kalian juga mungkin bisa nanya toileting gimana gitu, mandi gimana. Kan kadang ada beberapa orang yang mandinya lama, terus juga toiletingnya duduk jongkok atau pakai apa namanya yang di bed toilet duduk seperti itu. Terus ada keterbatasan gerakan ini enggak? Biasanya untuk keterbatasan gerakan lutut seperti fleksi dan ekstensi, kalau pasiennya masih baru, limitasi keterbatasannya biasanya cuma 5 atau 10 derajat gitu. Tapi kalau udah lama, di beberapa kasus yang udah grade 4, udah parah, buat ngelurusin lutut aja susah. Atau misalnya buat nekuk lutut 45 derajat saja susah. Kayak gitu. Jadi nanti juga perlu ditanyain, lututnya terbatas nggak sih saat digerakkan. Nyeri tekan sekitar garis sendi, medial atau lateral, sama posterior lutut. Jadi biasanya yang paling sering kalau di OA, ini bagian lutut, terus bagian sini bagian medial, ini bagian yang lateral. Kalau misalnya kalian ngerti patella, apa sih penjualan tulang patella, nah bagian medial sama bagian lateralnya atau garis sendinya itu sering mengalami nyeri. Terus juga di bagian posterior, di popliteal, lubang popliteal, sama di otot hamstring itu juga sering mengalami nyeri. Kalau di belakang biasanya karena adanya tightness di otot hamstring sama poplitealnya gitu, makanya sering nyeri. Kalau yang di medialnya, tadi yang di medial sama lateral itu biasanya karena adanya entah osteofit, penyempitan sendi, peradangan, seperti itu. Riwayat penyakit dahulu, tadi HT terkontrol, nah ini kemungkinan beberapa faktor resiko penyebab OA, ada obes, hipermobilitas sendi atau instabilitas. Jadi misalnya dulunya atlet terus sering jatuh atau misalnya dia itu tipe olahraganya adalah tipe kontak. Jadi kayak misalnya sepak bola atau apa contohnya basket kan sering tuh kontak antar pemain saat bermain atau ada tackling misalnya, nah terus dia sering jatuh, terjadi mikrotrauma, jadi kayak trauma atau kerusakan jaringan yang kecil, tapi kalau terus bisa menyebabkan osteoartritis. Terus malposisi sendi, misalnya posturnya valgus itu X, jadi kalau posisi valgus atau postur valgus itu biasanya di knee dan di ankle. Kalau tulangnya jatuh ke dalam gini, berarti itu valgus. Kalau tulangnya kayak bengkok keluar, berarti itu adalah valgus. Jadi kalau misalnya ini femur, ini tibia, terus bentuknya kayak
gini, ini anggap aja lutut kanan, ya gini. Jadi kalau misalnya nyudut lancip ke dalam, berarti itu valgus, sedangkan kalau ngebuka gini, itu adalah valgus. Oh, cedera sebelumnya pada sendi, misalnya fraktur di sepanjang permukaan artikular. Artikular itu sendi. Jadi tadi misalnya karena trauma, terus ada cedera di bagian artilagonya, nah itu bisa menyebabkan osteoartritis. Hashtag ini artinya fraktur ya. Jadi kadang beberapa di rekam medis tulisan fraktur itu disingkat jadi hashtag gitu. Artinya adanya fraktur. Imobilisasi lama, riwayat keluarga, sama efek penyakit metabolik. Contohnya adalah diabetes. Biasanya karena DM bisa menyebabkan peradangan, jadi merusak permukaan sendi sehingga bisa menyebabkan OA. Relasi psikososial dan kerjaan berarti nanti dihubungkan dengan partisipasi restriksi dari pasien, terus lingkungan kerja atau rumahnya seperti apa. Tadi misalnya dia sebagai guru, kendaraannya apa sih kalau misalnya ke mana, ke tempat kerjanya gitu. Terus misalnya dia mengikuti beberapa aktivitas organisasi, PKK, atau apa gitu, Dharma Wanita gitu. Terus kalau di rumah ada yang ngebantu nggak sih, tinggalnya sama siapa gitu misalnya. Itu juga perlu ditanyakan. Jadi kita bisa ngerti kegiatan sehari-hari dia lakuin sendiri mandiri atau ada bantuan dari orang gitu. Terus di sini rumahnya, lingkungan rumahnya kayak gimana sih? Banyak tangganya kah? Terus kamarnya di lantai 2 atau lantai 1, toiletnya duduk atau jongkok, itu juga perlu ditanyain. Semakin banyak gangguan seperti kayak ternyata kamarnya di atas, terus juga banyak tangganya, atau jalan ke rumahnya naik, menanjak gitu, itu bisa menjadi salah satu penyebab semakin parahnya dari kondisi orangnya seperti itu. Tadi pemeriksaan subjektif sudah, nah kita masuk ke pemeriksaan objektif. Ada banyak sekali pemeriksaan objektif, yaitu dari tanda vital, terus pemeriksaan umum dari inspeksi, palpasi, terus kadang mungkin kalau di sini digabung inspeksi, palpasi, perkusi, kayak gitu, auskultasi. Cuman kalau di kasus OA jarang untuk di perkusi dan auskultasi. Jadi biasanya jarang untuk kasusnya di asesmennya dilakukan perkusi atau auskultasi. Biasanya adalah inspeksi, palpasi, sama pemeriksaan fungsi gerak dasar gitu. Jadi dari inspeksi, palpasi sama pemeriksaan gerak dasar, terus nanti misalnya ada yang pengen kita lihat fungsionalnya atau pengen lihat jaringan lain yang terganggu, biasanya kita ngelakuin tes spesifik. Oke, tanda vital tadi normal semua kecuali IMT, di sini artinya OB1 ya, 31. Kalau di Indonesia itu berarti obesitas 1. Iya, termasuk udah obesitas. Kalau di luar itu dia ada level-levelnya, overweight, obesitas 1 dan obesitas 2. Gitu. Kayaknya kalau di Indonesia kalau nggak berubah tetap langsung masuk obesitas. Pemeriksaan objektifnya dari awal inspeksi. Inspeksi dilakuin secara statis dan dinamis. Inspeksi dilakuin secara statis dan dinamis. Statis diem, dinamis bergerak. Kalau dari statis biasanya ketika pasien udah datang ke kita. Tapi kalau ke dinamis, pasien baru masuk apa namanya, baru masuk ke klinik aja kita udah bisa ngeliatin gimana sih cara dia masuknya gitu. Mulai dari statis dulu. Kalau dari statis, kita lihat lokasi nyerinya di bagian mana. Kalau di kasus ini di bagian anterior, depan, medial, sama di kaki kanan dekstra. Beberapa kasus OA sering banget kalau udah lama, misalnya awalnya yang kena sebenarnya yang kiri. Jadi misalnya awalnya yang kena sebelah kiri. Cuman akhirnya si pasien kompensasi. Jadi kalau jalan atau misalnya melakukan aktivitas, tumpuannya kebanyakan di kanan. Ternyata malah lama-kelamaan justru yang kanan yang mengalami nyeri atau sakit gitu. Jadi nanti perlu dicek ketika dia jalan, kanan kirinya normal
atau misalnya, ini kalau di lokasi nyeri, misalnya yang kanan itu dia sakit, yang kiri juga harus dicek sakit atau tidak gitu. Terus postur, valgus dan valgus, X dan O tadi. Deformitas itu adanya perubahan alignment, jadi perubahan alignment pada sendi dan tulang. Misalnya di sini adanya leg length discrepancy, beda panjang tungkai. Jadi leg length discrepancy atau LLD ini adalah beda panjang tungkai. Jadi tungkai kanan dan kiri berbeda. Tanda inflamasi ada bengkak atau merah enggak. Kalau misalnya ada bengkak, merah atau rasa hangat, biasanya OA-nya lagi reaktif atau iritasi atau aktualitasnya tinggi. Jadi artinya di situ dia lagi kondisi akut atau lagi banyak cairan di dalam lututnya. Tanda inflamasi kalor hangat, rubor kemerahan. Ini biasanya nanti banyak keluar di ujian atau misalnya di beberapa kasus lain juga biasanya muncul. Jadi silakan dia. Kalau rubor itu kemerahan atau namanya rubor kemerahan, dolor itu nyeri, pain. Terus tumor itu bengkak. Tumor, meling, odem itu artinya bengkak. Fungsionalasia, penurunan fungsional atau penurunan pada gerakan fungsionalnya. Kalau hangat, rubor kemerahan, dolor nyeri, tumor bengkak, dan fungsionalasia penurunan pada gerakan. Di kasus OA dia lagi kondisi akut, subakut, biasanya itu tanda-tanda inflamasi itu tadi gitu. Tapi kalau dia udah kronis, kadang tanda inflamasinya enggak. Dinamis. Untuk dinamiknya bisa dilihat dari gait dan cara dia bergerak. Kalau dari gait, waktu pasien datang pakai alat bantu nggak sih gitu. Kalau misalnya pakai alat bantu ada dua kemungkinan, yaitu balance-nya jelek, itu yang pertama, keseimbangannya jelek, atau yang kedua, dia nggak mampu menopang badannya tanpa alat bantu. Jadi, kalau pakai alat bantu, topangan atau tumpuan berat kita kan ada ditransfer ke alat bantunya tadi. Jadi, biasanya pasien nggak akan terlalu merasakan nyeri, gitu. Makanya pakai alat bantu. Terus nanti coba kalau misalnya ada pasien dilihat tongkatnya, tongkat pun ada beberapa macam ya. Ada yang tongkat cuma 1 titik doang, ada yang bawahnya kayak 3 poin, terus ada yang pakai walker juga. Itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya pasien pakai walker, kemungkinan balance-nya cukup rendah. Jadi semakin banyak poinnya, atau misalnya pakai tongkat yang ada 3 poin itu tadi, itu berarti biasanya balance-nya lebih rendah dibandingkan orang yang berjalan tanpa alat bantu atau yang tongkatnya cuma 1 poin. Terus saat dia berjalan, kanan sama kiri beda nggak sih cara jalannya? Kalau misalnya beda, berarti dia ada tanda-tanda namanya antalgic gait. Antalgic gait ini adalah jalan yang disertai dengan nyeri. Nanti saya contohin bentuk videonya seperti apa. Terus evaluasi posisi berdiri, berjalan, terus naik turun tangga, berdiri di 1 kaki, kayak gitu. Terus posisi dia duduk ke berdiri, itu juga gimana? Kalau ternyata waktu dia posisi dari duduk ke berdiri butuh meja atau butuh apa sih tangannya kursi itu, berarti kemungkinan dia waktu ke arah berdiri tumpuan di lututnya bisa menyebabkan nyeri atau terjadi nyeri gitu ketika posisi dia dari duduk ke berdiri. Terus palpasi ada biasanya dilihat untuk melihat tanda-tanda odem atau bengkak, perubahan suhu, sama tenderness. Tenderness itu rasa hangat dan rasa hangat dan kenyal di sekitar lutut. Jadi kalau misalnya kalian pegangin lutut pasien, terus kayak rasanya hangat, terus agak kulitnya bergelambir atau kayak kenyal gitu, nah itu adalah tenderness. Nah itu berarti aktualitasnya lagi tinggi. Terus spasme dan nyeri tekan. Spasme ini biasanya muncul di bagian bawah lutut. Nanti saya liatin poinnya.
sama di bagian hamstring belakang. Jadi di otot hamstring bagian belakang, nyeri tekannya. Popliteal itu yang garis lutut, yang di lutut terus di belakang, yang ada garisnya itu adalah garis popliteal. Di VMO, vastus medialis oblique. VMO itu vastus medialis oblique. Biasanya kalau dulunya dia atlet atau sering bergerak atau sering naik turun tangga, VMO-nya ini sering mengalami nyeri. Terus sama insersio dari iliotibial band. Kalau VMO bagian dalam, kalau ITB bagian yang luar. Gitu. Termasuk kalau misalnya pasiennya ada postur valgus dan varus, biasanya bagian VMO sama ITB-nya juga sering mengalami nyeri. Pemeriksaan fungsi gerak dasar dilihat gerakan aktif, pasif, sama resistif. Aktif, pasif, sama resistif. Gerakan aktifnya lutut 120 sampai 135 derajat. Nanti dibandingin kanan sama kirinya. Kalau ekstensinya adalah 0 sampai minus 5 derajat. Maksudnya minus 5 adalah biasanya banyak di cewek, perempuan itu mobilitasnya lumayan tinggi. Jadi misalnya lutut, terus lutut itu diekstensikan. Kalau 0 derajat, ya udah berarti lurus gini 0 derajat. Tapi kalau ternyata lututnya masih bisa dinaikin dikit, nah itu berarti minus 5. Nah, normal nggak? Kalau untuk sampai minus 5 masih normal, karena biasanya tadi memang mobilitasnya cewek atau perempuan itu lebih tinggi biasanya. Terus resistif. Kalau resistif berarti dikasih tahanan. Jadi lututnya waktu fleksi ataupun waktu ekstensi dikasih tahanan. Terus kalau misalnya ada nyeri dicatat, atau misalnya di akhir gerakan kayak ada suara tak gitu, itu juga harus dicatat. Anvil-nya, soft anvil dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau misalnya soft anvil mungkin nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ternyata anvil-nya springy atau hard, nah itu kalau anvil-nya hard, kemungkinan ada gesekan antar tulang atau adanya osteofit. Kalau springy itu biasanya ada masalah spasme atau tightness. Springy itu kayak gini, ketika kita nyoba bawa lututnya lurus atau fleksi atau ekstensi, biasanya akan ada kayak rasa kasar gitu. Jadi kayak antara tulang sama tulang kegesek. Nah, itu adalah hard anvil. Sedangkan kalau springy adalah ketika misalnya kita nyoba ngelurusin atau nekuk lututnya, kayak ada yang nahan. Jadi kayak ada yang narik. Nah, itu adalah yang springy. Itu abnormal anvil kalau yang tadi. Nah, ini bagian X-ray tibia sama fibula. Femur, tibia, dan fibula. Jadi kalau misalnya untuk ronsen, kalian susah buat baca ronsen. Biasanya setiap ronsen itu ada kesimpulan dari mana? Dari orang radiologinya gitu. Nanti kalau misalnya masih baru bisa dilihat kesimpulannya seperti apa. Cuma kalau untuk kasus OA biasanya pembacaannya gampang. Kalau di sini bisa nggak ngebedain masalahnya ada di mana sih? Ini bagian kanan, ini bagian kiri. Yang bermasalah yang mana? Radial. Ini loh. Yang kanan, Bu. Oke, good. Yang kanan. Yang sebelah sini, yang saya tunjuk, mau saya kelihatan ya? Yang sini, pertama, atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama, yang kanan. Yang mana nih? Kanan. Kalau kanan kiri, yang kanan, Bu. Kanan kiri. Saya poinin aja. Yang jawab siapa? Nikma. Iya, Bu. Yang mana? Yang kanan, yang itu satu, yang abnormal. Atau dua? Hah? Yang dua. Yang dua, oke, good. Jadi yang kedua emang kenapa sih, Ma? Bedanya sama yang kiri? Yang kedua tuh. Itu sendinya agak kegeser gitu. Yang kanan. Oke. Yang sebelah sini ya. Jadi kalau misalnya untuk gambaran X-ray ini, kesimpulan yang bisa kita lihat adalah adanya penyempitan sendi.
Nah, penyempitannya karena tadi pergeseran tulang femur, yang atas ini femur ya. Jadi femurnya dia jatuh ke arah medial. Jadi ini harusnya femur sama tibia. Bentuknya kan kayak gini. Tapi si femurnya ini jatuh ke arah medial seperti ini. Dan kalau misalnya kalau dilihat dari sini, kemungkinan dia bentuk kakinya adalah valgus karena tadi jatuh ke dalam. Normalnya harusnya bentuknya seperti ini. Kadang karena sering bergesekan seperti ini, nanti akan muncul osteofit gitu. Jadi ada kayak bentuk tulangnya kayak gini, jadi kayak menonjol gini, tapi ini normal. Kalau nggak normal, biasanya warnanya lebih padat putih abu-abu dan lancip gitu. Kalau ini emang bagian dari tulang tibianya. Nah, pengukuran khusus dipakai biasanya untuk memastikan beberapa hipotesis dari kita. Jadi tadi kayak saya bilang, untuk OA tidak ada tes spesifiknya. Biasanya tes spesifik yang yang mau saya jelasin, itu digunakan untuk mengecek jaringan di sekitar lutut. Jadi apakah meniskusnya terganggu, terus ligamennya keganggu nggak sih, otot-ototnya keganggu nggak. Nah, kita ngelakuin tes spesifik di bawah ini. Fas semuanya pada ngerti ya, Fas bisa ditanyain statis sama dinamis. Terus kalau tes spesifik yang lain, balot temen tes dan fluctuation itu buat ngecek pembengkakan. Balot temen dan fluctuation buat pembengkakan. Kalau nggak salah nanti di video nanti ada sempat cek balot temen dan fluctuation. Terus McMurray sama Ackley ini adalah untuk ngecek meniscus. Kalau McMurray sama Ackley ini nanti lutut pasien ditekuk terus ditekan. Nah, kalau misalnya pas ditekuk dan ditekan ternyata pasien merasakan nyeri, berarti positif. Meniskusnya keganggu. Kalau Lachman, anterior drawer test, posterior drawer test itu buat ngecek ACL dan juga PCL. Anterior cruciatum ligamen. Jadi kalau yang Lachman sampai yang anterior drawer test ini buat ngecek ACL, sedangkan kalau yang posterior drawer test atau laci sorong posterior berarti itu buat posterior cruciatum ligamen atau PCL. Varus itu X, jadi buat MCL. Sorry kebalik. Valgus itu buat MCL. Valgus itu buat MCL dan varus itu buat LCL. Jadi yang varus itu LCL, yang valgus itu MCL. Obertes itu untuk iliotibial. Jadi untuk otot ITB atau tensor fascia lata. Terus patellar green test itu untuk nyeri patellofemoral. Itu. Boleh nggak tes lain dilakuin? Boleh, misalnya apa? Misalnya stretch test atau misalnya apalagi yang paling banyak. Kalau di lutut traction test itu juga boleh. Jadi tesnya ini harus dilakuin semua atau enggak, itu nanti balik ke kita. Kalau merasa ternyata pasien saat naik turun tangga sakit, terus kita pengen lihat meniskusnya juga keganggu atau enggak, berarti kita ngelakuin tes McMurray dan Ackley. Kalau enggak dilakuin juga nggak apa-apa. Biasanya semakin fisioterapinya ingin menegakkan diagnosis, biasanya dilakuin tes-tes ini. Tes fungsionalnya bisa squat, balance, dengan single leg stand atau berdiri di satu kaki. Nah, alat ukurnya untuk evaluasi, jadi misalnya kita pengen evaluasi nih, perkembangan pasien datang pertama sama datang keempat ada perubahan nggak sih di nyerinya misalnya. Kita bisa pakai perhitungan A sampai D. Hip disability and osteoarthritis outcome score, knee injury osteoarthritis outcome score, Oxford knee score sama McGill. Cuman biasanya kalau yang ini biasanya bisa dipakai di hip dan knee dan untuk melihat level nyeri saat gerakan-gerakan atau aktivitas tertentu. Nah, kalau yang Oxford knee score itu biasanya untuk pasien TKR atau total knee replacement. Jadi total knee replacement adalah lututnya diganti total.
Maksudnya diganti total adalah permukaan tulang atau sendinya diganti dengan kayak aluminium, bukan aluminium pada umumnya ya, jadi kayak bentuk besi khusus untuk pergantian tulang gitu. Karena tadi tulang kartilago sama misalnya tulang kartilagonya udah nggak ada sama sekali, terus muncul banyak osteofitnya, pasti pasien gerak dikit langsung nyeri. Nah biasanya dokter ngerujuk buat operasi dan diganti lututnya. Terus McGill Pain Questionnaire ini untuk intensitas dan kualitas nyerinya. Nah, kalau yang E sampai G, Canadian Occupational, terus SF36 sama LEFS, ini biasanya untuk menilai aktivitas fungsional, kegiatan sehari-hari yang dilakukan individu, apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Dan ini biasanya bisa dipakai untuk gerakan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari, aktivitas saat bekerja, terus bisa dipakai di lutut sama di hip juga bisa. Jadi dari situ nanti bentuknya kayak kuesioner, kita bisa ngerti skor-skornya berapa. Jadi kalau udah intervensi nih 4 kali ke kita, skor-skornya berkurang atau bertambahkah? Atau istilahnya pasiennya kondisinya improve, tambah baik atau tambah jelek kayak gitu. Diagnosis dan problematikanya, diagnosis medisnya osteoartritis, ICF-nya ada impairment, functional limitation, sama participation restriction. Kalau ini disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Tadi rata-rata keluhan utamanya adalah nyeri saat diam ataupun bergerak. Terus ada tadi limitasi gerakan di gerakan fleksi bagian kanan atau dextra. Terus kerjaannya tadi terganggu, apalagi pasiennya seorang guru, terus dia pakai high heels, jadi pasti sering nyeri. Terus juga karena sering berdiri, pasti itu juga akan mengganggu aktivitas dia saat bekerja. Kalau di ICF browser, ini bentuk contoh ICF browser, cuman kita masih jarang yang pakai, kecuali klinik-klinik mandiri atau pribadi mungkin pakai, tapi kalau di rumah sakit biasanya bentuknya masih yang seperti ini. Terus manajemen fisioterapi, perlu dicatat di sini, untuk fisioterapi sendiri pada kasus OA, kita tidak bisa menyembuhkan osteoartritis. Dokter pun nggak bisa menyembuhkan osteoartritis, karena osteoartritis itu bukan penyakit yang dapat disembuhkan, kecuali untuk menurunkan gejala atau menjaga kondisi pasien, nah itu baru bisa. Jadi biasanya pada penyakit-penyakit degeneratif itu jarang sekali ada obat penyembuhnya. Contoh lainnya apa ya? Misalnya Alzheimer itu juga nggak ada penyembuhannya gitu. Jadi di sini kita fungsinya atau tujuannya adalah untuk maintenance sama mengurangi gejala-gejala yang ada. Misalnya kita harus mengurangi nyeri, mengurangi tanda-tanda inflamasi. Terus yang paling penting adalah memperkuat otot dan juga meningkatkan menjaga stabilitas dari sendinya. Jadi untuk kasus OA biasanya nyerinya itu karena adanya tumpuan tadi. Kalau misalnya menumpuh, biasanya yang stabilisasi adalah ligamen doang. Tapi kalau misalnya otot kita kuat, stabilisator dari lutut kita kuat, dari otot adduktor, ITB, quadricep, sama hamstring itu kuat, maka antar tulang, femur sama tibianya nggak akan terlalu menekan. Maka dari itu penguatan otot sekitar lutut itu penting. Terus manajemen fisioterapinya ada jangka pendek dan jangka panjang, nanti kita buat sesuai dengan kondisi pasiennya. Berapa minggu, 1 minggu biasanya rata-rata ketemunya 2-3 kali. Kalau pasiennya nggak terlalu parah ya. Terus nanti jangka panjang berapa bulan. Catatan di sini adalah fasenya pasien kan tadi 8. Kita bisa kurangin jadi 3 atau 5. Tapi biasanya untuk mengurangi nyeri jadi 0 itu cukup sulit. Jadi maka dari itu untuk fase 0 biasanya kita masih jangka panjang. Karena buat ngurangi nyeri OA sampai titik ke 0 itu biasanya prosesnya cukup lama. Intervensinya bisa pakai manipulasi, ada mobilisasi patella, gliding tibiofemoral joint,
terus pakai cryoterapi atau pakai terapi dingin. Jadi kalau ada alatnya, cryoterapi itu bentuknya seperti ini. Jadi ada bentuk box gitu, terus ada selangnya. Nah, selangnya itu mengeluarkan uap dingin. Kalau nggak ada, kita bisa pakai icing atau pakai es batu yang dilapis handuk atau plastik wrap atau ice pack, terus nanti ditaruh di lutut. Waktunya untuk waktu cryoterapi lebih cepat, 2-3 menit udah cukup. Tapi kalau pakai yang ice pack gini 10-15 menit. Terus ISE sama HSE. Nah, kalau pasien datang pertama kali ke kalian, mungkin direkomendasiin latihannya adalah latihan isometrik terlebih dahulu. Jadi kayak quadriceps setting exercise sama hamstring setting exercise. Ini contoh quadriceps setting exercise. Quadriceps kan fungsinya buat ekstensi ya. Jadi lututnya dilurusin. Caranya adalah dengan ditekan ke bawah. Makanya di bawah dikasih handuk. Ini adalah quadriceps setting exercise. Jadi lutut kalian dilurusin, lututnya dilurusin, terus lututnya ditekan ke bawah. Sedangkan kalau yang hamstring setting exercise, knee-nya disemifleksikan karena hamstring fungsinya buat fleksi lutut. Jadi hamstringnya difleksikan, terus tumitnya ditekan ke bawah. Kalau tumitnya ditekan ke bawah, maka otot hamstringnya akan berkontraksi. Makanya namanya fleksi. Terus stretchingnya tadi di otot-otot yang sering tightness, quadriceps, hamstring, gastro, ITB, TF atau TFL gitu. Kadang kalau di kasus yang lama gluteusnya sama iasnya juga sering mengalami tightness, jadi juga harus di stretching juga. Ini dosisnya. Ini adalah stretching quadriceps. Ini stretching quadriceps dan juga iliopsoas. Kelihatannya gerakannya hampir sama. Bedanya adalah yang ini pangkatnya kan dinaikin ya. Karena rectus femoris dan juga iliopsoas itu melewati sendi hip. Makanya hipnya juga harus diekstensikan. Kalau kayak vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedialis itu hanya melewati sendi lutut. Makanya gerakannya cukup di lututnya difleksikan saja seperti itu. Kayak contoh sendi apa contohnya? Misalnya sendi gastrok. Gastrok itu kan dia melewati 2 sendi juga, knee dan juga ankle. Makanya kalau di gastrok gerakannya double. Mana ya? Ada gastrok benar. Nah, ini adalah stretching gastrok. Gastrok itu kan fungsinya untuk fleksi lutut dan juga plantar fleksi. Fleksi lutut dan juga plantar fleksi. Berarti stretchingnya berlawanan, dilakuin dorsifleksi dan kondisi lututnya harus ekstensi. Seperti itu. Atau misalnya ini stretching hamstring. Hamstring itu dia melewati sendi hip dan juga sendi lutut. Kalau di hip fungsinya buat ekstensi, kalau di knee fungsinya buat fleksi. Jadi kalau stretching dilawan gerakannya, yaitu kalau di hip dijadiinnya adalah gerakan fleksi, sedangkan kalau di lutut jadinya gerakan ekstensi. Jadi kalau stretching itu melawan gerakan kontraksi. Ini stretching VMO. Jadi tadi di bagian lutut yang sering terjadi nyeri itu bagian sini nih. Ini adalah bagian insersio dari VMO. Terus kalau yang di lateral sana, bagian sana itu adalah bagian yang iliotibial region. Ini stretching gastrok, ini juga stretching gastrok. Terus selanjutnya adalah stationary cycling atau sepeda statis. Untuk kasus OA, bentuk exercise yang diberikan biasanya tidak high impact. Jadi kita ngasihnya adalah low impact. Maksudnya gimana? Jadi latihan yang diberikan base-nya konsepnya tidak menggunakan loncatan, tidak menggunakan loncatan yang bikin makin banyak gitu. Jadi kayak sepeda statis, hidroterapi di air gitu. Terus tai chi, pilates, yoga, itu beberapa contoh exercise yang kita rekomendasiin dilakuin di rumah.
Kalau misalnya kayak Zumba, HIIT itu nggak dilakuin dulu. Atau biasanya memang tidak dilakukan, karena ketika ngelakuin Zumba, tekanan di lututnya semakin besar. Kecuali itu untuk metode pencegahan ya. Kalau pencegahan kan berarti kondisi pasiennya masih sehat. Tapi kalau tadi udah kayak ada pergeseran gitu atau ada osteofit, kita rekomendasinya yang low exercise. Ini gerakan fungsionalnya biasanya terdiri dari stretching dan juga strengthening. Terus ada latihan balance, pakai treadmill juga, terus agility training. Termasuk kalau misalnya treadmill, intermittent latihannya. Nggak ada treadmill bisa jalan kaki, tapi di intermittent. Jadi maksudnya kayak 10 menit istirahat, 15 menit istirahat gitu. Jadi nggak jalan 30 menit langsung. Karena biasanya kalau udah jalan 30 menit langsung atau 1 jam, back, apa sih namanya, pinggang sama lututnya atau hipnya biasanya akan merasakan nyeri. Gitu, karena terlalu over gerakannya. Agility training, set stepping, jadi kayak jalan menyamping, shuttle walking, jadi berjalan ke depan, ke belakang, cuma pakai menunjuk arah atau poin-poin tertentu, berjalan dengan perubahan ke beberapa arah. Terus kalau pakai lansia juga perlu edukasi fall prevention atau pencegahan jatuh. Modalitasnya bisa pakai SWD, TENS MWD, IR, ESWT, US. Jadi bisa semuanya. Cuman di sini saya ngasihnya adalah contohnya adalah TENS untuk mengurangi nyeri. Biasanya TENS bisa pakai yang high frekuensi atau low frekuensi. High frekuensi berarti di atas 50 Hz. Low frekuensi biasanya kurang dari 10 Hz. Dan yang paling banyak di kita biasanya karena nyerinya nyeri kronis pakainya yang high frekuensi. Misalnya dosisnya adalah 100 mikrosecond. 100 mikrosecond itu adalah jumlah arus yang masuk per detiknya. Kalau jumlahnya 100, biasanya rasanya kayak ada kesetrum, tapi kesetrumnya ringan gitu. Tapi kalau misalnya lebih gede itu dalam artian justru malah mikrosecondnya lebih dikit, itu biasanya rasa yang masuk itu kayak det gitu, jadi lebih tajam. Frekuensinya 100 Hz, biasanya bisa dipakai, rekomendasi untuk kasus OA adalah 60 sampai 150. Kalau pasien sensitivitasnya tinggi atau baru datang kalian, kasih 60 atau 80. Nanti kalau dia udah adaptasi, bisa naik sampai 100 atau maksimal 150. Terus kalau ada plus amplitudo motorik, dikasih 10%. Nanti juga bisa dinaikin intensitasnya lebih dari 10% kalau pasien udah adaptasi. Ini yang low frekuensi, pakainya 4 Hz. Beda ya, yang ini 100, yang ini 4. Yang ini high, ini low. Sisanya sama. Waktunya 30 menit. Terus elektrodenya pemasangannya gimana? Pemasangannya bisa pakai, kalau PET-nya atau elektrodenya 2 bisa dipakai di bagian medial dan lateral. Jadi ditempel gini. Ini lutut, terus bagian medial dipasang, ini lateral dipasang. Terus kalau misalnya PET-nya 4 bisa dipasang positif-positif, negatif-negatif, atau merah-merah, biru-biru gitu. Jadi supaya arusnya lebih gede tapi lebih terpusat. Jadi nanti ngumpul di bagian sini kayak gitu. Jadi tergantung nanti elektrodenya ada yang mana boleh dipakai. Oke. Cukup itu untuk penanganan OA. Sebenarnya kalau penanganan OA lebih ada banyak intervensinya, cuman secara garis besarnya kita lakuin yang kayak gitu. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Ya, berarti. Ibu izin bertanya, untuk tes
tes spesifik seperti balot, tes dan lain-lain itu dilakukan semua apa cuma beberapa, Bu? Nah, kalau untuk beberapa tes, kayak tadi Nikma, misalnya Nikma pengen ngeliat ada bengkak nggak sih, atau di dalamnya ada cairan nggak sih, nah itu perlu dilakuin tes tadi. Tapi kalau misalnya ternyata pasien datang ke kamu, terus pasiennya udah bawa kayak rekam medis, di dalam rekam medisnya ternyata dia habis disuntik itu, jadi kayak cairan yang ada di dalam di dalam lutut diambil, berarti kemungkinan bengkaknya udah nggak ada. Jadi kamu mikir nggak usah dites, itu nggak apa-apa gitu. Jadi nanti tergantung sesuai dengan kondisi pasiennya. Misalnya ada keluhan-keluhan kayak, kenapa ya pasien kok waktu dia posisi duduk atau berdiri sakit gitu, padahal OA-nya masih grade 1 atau grade 2. Biasanya kalau grade 1, grade 2, posisi duduk dan berdiri nggak terlalu terganggu. Terus pengen ngecek nih Nikma, meniskesnya apa namanya, ada kerusakan atau enggak. Nah, baru deh ngelakuin tes tadi, apply atau make Murray gitu. Jadi nanti balik ke Nikma sendiri, Nikma mau menegakkan diagnosis lebih lanjut atau enggak, kayak gitu. Ya, Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Yang kelihatan di layar apa? Bom bukan? Video, Bu. Ini contoh, beberapa contoh gate-nya. Nah, ini namanya antalgic gate. Ini cara berjalan normal kan bentuknya kayak gini ya. Nah, kalau antalgic, lihat kanan sama kiri berbeda. Tumpuan di kanan dicepetin. Jadi tumpuan di kanan, tumpuannya nggak akan terlalu lama. Tumpuan paling banyak dijadiin yang sebelah kiri. Karena kalau yang kanan tumpu, maka akan semakin nyeri gitu. Makanya biasanya kondisi hipnya itu sedikit mengangkat waktu jalan pada pasien OA gitu. Itu contoh. Yang sebelah kiri normal, yang kanan itu yang antalgic atau ada nyerinya gitu. Next adalah pemeriksaan. Ini salah satu contoh pemeriksaannya, ada effusion atau tadi nama lain dari flocculation dan Ballottement test. Kalian lihat nggak itu bagian dari ini kan lututnya kelihatan normal ya kalau dari luar, tapi waktu kita cek flocculation-nya ternyata ada cairan yang dia berpindah. Jadi kalau misalnya di kasus flocculation seperti ini sebentar. Nah, kita geser bagian medial ataupun lateral dari lututnya. Ketika kita kita disentuh seperti ini, akan ada cairan yang berpindah. Nah, gitu. Jadi bagian cairannya dari, misalnya kita geser ke medial, berarti nanti kita geser nyentuhnya di bagian medial, nanti di bagian lateral kayak ada cairan yang berpindah gitu. Kalau misalnya kita nyentuhnya di bagian yang lateral, nanti di bagian medial itu ada cairan yang berpindah gitu. Jadi dia akan selalu menempati ruangan sendinya. Kalau ini Ballottement atau nama lainnya adalah patellar pet test. Jadi kalau Ballottement, lututnya ditekan atau disentuh ke bagian bawah. Kalau di sini Ballottement-nya nggak terlalu kelihatan, tapi pada kasus yang cairannya tinggi, patelanya akan muncul. Jadi misalnya patella, terus ditekan ke bawah, dia bisa tuh ditekan ke bawah. Kalau kalian sentuh patella kalian sekarang kan patelanya nggak gerak ke bawah ya, tapi kalau di kasus OA, patenya akan bergerak ke bawah, terus muncul ke atas lagi. Kalau OA-nya lagi banyak cairan di dalamnya. Gitu. Itu untuk patellar test atau Ballottement.
Ini gate-nya. Nah, yang bermasalah kaki yang pertama atau kaki yang kedua? Kaki pertama atau kaki kedua? Kedua, Bu. Good, kedua. Siapa tadi yang jawab? Ari, Bu. Oke, Ari. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bagian depan sama bagian belakang, dia ini kan bentuknya gini ya, jadi kayak keluar gini. Nah, ini adalah contoh parus. Tuh, jadi bagian tibianya kayak bengkok ke dalam, yang bagian sini, tapi yang bagian sininya, yang di bagian lututnya, itu dia keluar. Dari femurnya juga keluar. Kalau dibandingin sama kaki sebelahnya, normal. Dan coba dilihat tadi, mana ya? Poplitealnya atau garis lututnya berbeda antara kanan dan kiri. Nah, garis lututnya berbeda antara kanan dan kiri. Kemungkinan pasien juga ada LLD atau leg length discrepancy. Jadi ada ketidaksamaan tinggi kanan sama kiri. Tapi kalau kayak gitu mungkin cuma sedikit, masih 1 atau masih 2 atau 3 cm. Oke, next adalah ini tes untuk melihat alignment atau postur dari lututnya. Jadi bisa dilihat tadi alignment-nya dari posisi statis. Terus ini gerakan aktif, untuk ngecek gerakan aktif dan juga resistif bisa di posisi duduk ataupun di posisi telentang. Biasanya kalau pasien datangnya pakai tongkat, dia duduk pun capek dan nyeri. Makanya biasanya kondisi tesnya posisinya telentang kayak gitu. Tapi kalau masih sehat, masih grade 1 atau grade 2, ngetesnya di posisi berdiri atau posisi duduk nggak masalah. Nah, untuk ini buat ngecek adanya atrofi atau enggak dibandingin kanan sama kiri, terus waktu dia nge-ekstensiin atau fleksiin, lututnya tuh diangkat pelan bisa nggak? Kalau misalnya dia diangkat pelan, berarti kekuatan ototnya mungkin masih bagus, sekitar 3 atau 4. Tapi kalau misalnya waktu ngangkat aja dia kayak sakit, terus juga bermasalah, terus waktu jatuh kayak dijatuhin, nggak ditahan gitu, nah itu berarti kekuatan ototnya bisa menurun gitu. Oke. Satu lagi. Kalau TENS sudah pernah pakai belum? Gimana, Bu? Kalau TENS sudah pernah nyoba belum? Belum. Udah. Belum. Ada nggak ya MNB pakai TENS? Kalau yang semester kemarin saya masukin tes, cuman kalau di AA ini saya nggak masuk skilletnya, jadi skilletnya nggak di offline-in, jadi nggak tahu ada apa enggak. Ini contoh mobilisasi patella, manipulasi pada lutut itu ada banyak sekali. Ini salah satu contohnya yaitu mobilisasi pada patella. Ini yang paling gampang. Jadi di patella itu kita pegang, di tengah-tengah patella itu kita pegang atau kita dikek apa sih? Jadi kayak dipegangin gini surround di sekeliling patellanya. Terus nanti dimobilisasi ke superior inferior, jadi ke atas ke bawah sama ke medial dan lateral. Biasanya kalau di kasus OA soalnya ada kekakuan, jadi patellanya kayak nempel banget ke bagian tibia sama femurnya gitu. Jadi kita lakuin mobilisasi. Di sini ada nggak yang bilang? Nggak ada. Oke, jadi bisa ke medial, lateral, superior, dan inferior. Ada manipulasi juga buat lutut. Tapi videonya saya lupa download. Coba nanti kalau misalnya ingat, nanti habis praktikum saya upload di alatnya kalau ada. Oke, itu untuk skillet hari ini. Ada pertanyaan?
kok kecil mata kecil banget. Nggak ada? Nggak ada, Bu. PJ-nya Azahra ya? Iya, Bu. Azan ntar jam 7 ada kelas nggak? Ada, Bu. Jam 7 ada. Oh ya, udah deh, kalau nggak gitu. Untuk praktikumnya itu adalah ini kuis. Jadi kuisnya nanti dikerjain di e-learning, saya upload di e-learning, bisa dikerjakan saja maksimal atau paling nggak April minggu kedua atau ketiga nanti saya tutup. Jadi terserah nanti kerjainnya kapan, tapi nanti sebelum ujian akan saya tutup kayak gitu ya. Jadi kerjakan kapan saja. Tadinya jam 7.00 dimajuin aja. Kalau misalnya jadwalnya kosong atau jadwal yang kalian ternyata jam di reschedule, masukin jadwal praktikum saya aja nggak apa-apa, daripada nanti di akhir terus numpuk di bagian akhir. Soalnya kalau MNB, MUB itu ada banyak, dan biasanya dosen-dosennya kadang ngisinya di banyak numpuk di akhir gitu. Jadi takutnya kalau numpuk di akhir kewalahan cari jam kosong gitu ya, Za. Baik, Bu. Kalau bisa dimajuin aja nggak apa-apa. Kayak kabarin saya aja presensiin. Any question? Nope. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Bisa saya screen cap dulu. 1, 2. Oke. Terima kasih selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Meeting ya.